Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bertemu dan melaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel Juragang SMK Negeri 2 Ternate. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat denah rencana penempatan kusen pintu dan jendela. Ya, sekarang pada layar tampilan denah sebelumnya yang pernah saya buat dan posting di channel ini. Jadi dari denah ini saya akan melanjutkan untuk membuat rencana kusen, rencana penempatan kusen pintu dan jendela. Langsung saja saya akan mengcopy denah ini dan menggeser ke tempat lain, ya seperti ini. Kemudian saya menghapus dimensionnya untuk mempermudah, tidak membingungkan. Ya, kemudian dari denah ini, denah yang masih terbuat dari satu garis, ini saya akan offset. Saya akan dengan menggunakan perintah offset yang ini, saya akan mengoffset ketebalan dari dinding yang akan direncanakan. Nah, di sini saya akan menentukan tebal dinding yang sering saya pakai adalah 12 cm. Tebal dinding 12 cm sudah termasuk dengan plesteran. Plesterannya 3 cm. Sedangkan untuk dinding pemasangan batanya sendiri itu tebalnya 9 cm. Tebal bata 9 cm, 8 atau 9 cm, sehingga ketebalan dinding yang saya pakai di sini adalah 12 cm. Jadi saya harus mengoffset ke kiri dan ke kanan. Ke kirinya 6 cm dan ke kanannya 6 cm. Begitu juga ke atas 6 cm dan ke bawah 6 cm. Jadi di sini saya mengambil perintah offset, terus saya karena gambar ini menggunakan ukuran meter, maka kalau 12 cm berarti 0,12. Nah, sedangkan kalau 6 cm berarti 0,06 yang saya pakai di sini. Ini saya offset 0,06. Kemudian saya mengukur ketebalannya apakah betul 12 cm. Ya, ini 0,12 meter atau 12 cm karena gambar saya menggunakan satuan meter. Ya, jadi ini saya offset juga ke atas, ke bawah. Jadi garis yang ada ini merupakan garis asnya dinding. Garis untuk asnya dinding sini. Ya. Ini saya offset semua seperti ini. Ya, sudah. Kemudian saya akan menghubungkan setiap sudut dengan sudut dengan menggunakan perintah chamfer ini. Pilih chamfer, terus klik kanan di kosong, pilih chamfer, terus klik garis paling luar yang berlawanan, ya seperti ini, terus enter saja karena chamfernya masih aktif. Terus kita enter lagi, klik, terus enter lagi, chamfernya masih sementara aktif, ya seperti ini.
Ya, sudah. Kemudian dengan menggunakan perintah extend, ini extend untuk memperpanjang garis-garis ini. Ini. Pilih extend, kemudian klik kanan di kosong dan klik garis ini yang diperpanjang. Ya, seperti ini. Nah, ini kita perpanjang. Ini kita perpanjang juga. Jadi bagian kotak yang di tengah ini merupakan apa nama kolom, penempatan kolom. Ya, ini satu belum disambung, nanti kita sambung. Ya, kita sambung dulu yang ini menggunakan cover. Ya. Kemudian kalau semua sudah terhubung dan sudah membentuk kotak, maka kita harus menghapus atau men-trim garis-garis yang tidak diperlukan di bagian dalam kotak. Ini yang bagian dalam kotak seperti ini, terus ini. Jadi kita menggunakan perintah trim untuk memotong. Ini klik trim, terus klik di kanan di areal kosong, terus kita memotong ini. Ya, ini kita potong, semua dipotong. Terus di teras ini, karena ini adalah teras, maka kita potong garis ini, atau boleh kita potong yang tengah ini, terus kita sisakan yang satu garis saja di bagian pinggir ini, karena ini adalah teras. Nah, yang ini juga kita harus potong semua. Ini kita trim dulu. Ya, dicek lagi sudah semua. Ya, ini sudah semua yang kita trim, sudah semua bagian kolom yang kita trim. Terus kalau memang masih ada garis yang tidak perlu seperti ini, di delete saja. Ini tidak bisa ditrim, hanya bisa di delete. Ya, terus kemudian kita membuat arsiran dulu untuk kolom. Memberi warna biar jelas bahwa itu adalah kolom. Ya. Dengan cara kita membuat warna pada kolom dengan cara menggunakan menu menu heads seperti ini. Terus kita klik heads, muncul kotak dialog seperti ini, kotak dialog heads and green. Ini artinya garis dan warna. Ya, jadi kita klik, terus kita pilih warna solid. Nanti di sini kita boleh memilih warna apa yang kita akan
arsir di bagian kolom. Jadi kalau saya biasanya menggunakan warna standar yang ada. Nah, kalau sudah, terus kita pilih ADD Pick Point, klik, terus kita mengklik di dalam kotak seperti ini, dalam kolom, klik di dalam kolom seperti ini. Biasanya kalau sudah banyak diklik agak berat. Kalau agak berat langsung saja beri warna dulu. Jadi langsung klik kanan, enter, terus OK. Nah, supaya terbaca dulu warnanya, kemudian baru diambil lagi sisanya ini. Di heads lagi, kemudian ada di pick point, terus pilih lagi biar tidak terlalu berat. Ya, sudah, klik kanan, enter, dan OK ya. Selesai pemberian warna untuk kolom. Nah, selanjutnya kita akan menentukan di mana tempat kusen-kusen yang akan kita pasang. Nah, ya pastilah di bagian depan pintu utama, terus jendela kamar, terus jendela ruang keluarga. Di sini di ruang tamu sini hanya menggunakan jendela minimalis satu kotak kiri kanan, karena di sini menggunakan pintu kebaya. Ya, pertama di sini yang saya buat, saya akan menempatkan pintu utama. Pintu utama adalah pintu kebaya di bagian depan, dan saya menempatkan di bagian depan. Jadi untuk menempatkan pintu agar betul-betul berada di tengah ruangan, maka kita harus mengambil line, terus mengecek. Ya, seperti ini. Kalau muncul segitiga di garis seperti ini, berarti ini adalah asnya dinding bagian depan ini, dinding ruangan tamu bagian depan. Kalau seandainya tidak muncul seperti ini, nah, itu harus diaktifkan ini. Contoh ini kalau saya nonaktifkan snap kursor to 3D 2D, ini kalau saya nonaktifkan tidak akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Kita mencari ini, tidak akan muncul. Tidak akan muncul tanda asnya dinding. Kalau tidak muncul seperti ini, maka perhatikan di pojok kanan bawah yang menu simbol yang berbentuk kotak, terus diklik muncul tulisan snap cursor to 2D reference point. Nah, ini sementara off. Ini ada tulisan off. Sementara off, jadi kita aktifkan dulu. Kita aktifkan, terus cek lagi. Ya, ini sudah muncul. Kalau seandainya sudah diaktifkan tapi masih belum saja muncul, maka di sini klik kanan, terus pilih objek snap setting. Objek snap setting, terus di sini di checklist semua. Di objek snap setting ini di checklist. Langsung saja biasanya di sini tidak di checklist seperti ini kosong. Langsung saja di select all aja. Select all, terus OK, maka sudah pasti akan muncul. Ya, sekarang kita lanjut. Saya mengambil perintah lain, terus ya klik menentukan posisi as dinding, terus saya tarik setebal, buat garis setebal dinding. Nah, seperti ini. Terus dari sini saya akan menentukan ukuran lebar pintu. Lebar pintu yang kita butuhkan di sini berapa? Kalau pintu kebaya berarti ukuran pintu di atas dari 1 meter. Jadi di sini saya ambillah 1 meter. Kalau 1 meter ini as pintu, maka saya harus offset ke kiri 50 cm dan ke kanan 50 cm. Nah, dari sini saya akan menggunakan perintah offset untuk mengoffset 50 cm berarti 0,5 ke kiri dan 0,5 ke kanan. Nah, ini
jadilah 1 meter. 1 meter. Dari sini saya akan mengoffset tebal kusen pintu. Ya. Tebal kusen pintu yang biasa saya pakai itu tebalnya adalah 7 cm karena menggunakan balok 8-12. Jadi 8 nanti jadinya 7. Jadi 7 cm saya offset 0,07. 0,07 ke kanan, terus 0,07 ke kiri. Ini adalah ketebalan dari tiang kusen. Nah, kemudian ini saya potong, saya trim. Ini trim, saya trim. Nah, terus di sini saya akan membuat spawning pintu. Nah, spawning pintu karena pintu kebaya ini bukannya ke dalam, maka spawningnya harus duduk di bagian dalam ruangan. Nah, untuk menentukan tebal spawning biasanya saya pakai 1 cm. Terus lebar spawning pintu itu 4 cm. Karena 4 cm, kenapa 4 cm? Karena nanti tebal dari pintu itu sendiri 4 cm. Ya, saya ambil perintah offset, terus saya offset duluan 1 cm, 0,01 meter. Ini tebal spawningnya seperti ini. Nah, terus yang garis ini saya hapus saja. Terus saya offset dari garis yang bagian dalam ke bawah 4 cm, 0,04 atau 4 cm dari sini. Saya offset ini ya. Kemudian yang lewat di sini saya trim ini. Saya trim, ini saya trim, ini saya trim. Ini saya trim, ini saya trim. Nah, ini saya trim, ini juga saya trim. Nah, seperti ini. Ini saya trim. Nah, ini saya trim lagi. Nah, jadi spawningnya berbentuk seperti ini. Ini adalah pintu yang nanti terpasang di spawning seperti ini. Nah, karena mengingat tiang kusen ini adalah penampang kayu, maka perlu kita arsir dengan menggunakan heads garis, arsiran garis, karena untuk menandakan bahwa ini adalah penampang kayu. Nah, cara mengarsirnya seperti biasa, mengambil heads, perintah heads, menu heads, terus pilih swatch. Swatch ini untuk menentukan arsirannya seperti apa. Nah, di sini saya pakai line, terus di sini kita harus lihat skala. Skalanya berarti 1. Sini saya rubah harus miring. Angle-nya di sini 0 derajat, maka saya rubah 45 derajat. Terus skalanya ini 1 meter. Saya rubah menjadi 0,1 atau 10 cm. Ini 10 cm juga masih terlalu besar. 0 karena tebal spawningnya adalah 7 cm dan lebar spawningnya adalah 12 cm. Jadi kalau 0,1 itu 10 cm. Jadi saya rubah lagi 0,002 atau 2 mili, jaraknya 2 mili. Nah, oke, terus saya klik. Nah, 0,02 saja masih terlalu besar. Ini saya boleh preview untuk melihat. Nah, seperti ini. Jadi saya rubah lagi 0,01. Ini 1 mili juga masih terlalu besar. Nah, seperti ini. Saya rubah lagi, kecilin lagi 0,5. Nah, biar agak kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, arsirannya. Nah, sudah untuk ini. Jadi kita membuat bukaan. Kemudian setelah penampang kusennya, tiang kusennya sudah jadi, kita akan membuat bukaan dari pintu ini. Nah, bukaan dari pintu, karena pintu ini sebelahnya 50, sebelahnya 50, maka bukaannya tetap otomatis 50 juga. Jadi saya akan offset dari garis ini ke atas 50 cm. Ini dari sini 50 cm untuk bukaan. Jadi terus yang ini, bagian ini saya extend. Ini saya extend, kemudian ini juga saya extend. Terus karena tebal pintunya 4 cm, maka saya di sini saya offset ini 4 cm. Ini 4 cm. Ini 4 cm. Terus saya trim. Saya potong ini saya potong. Ini saya potong. Nah, ini saya buat garis miring seperti ini.
Ini adalah bukaan dari ini. Ini. Boleh garis yang lurus kayak begini, boleh yang melengkung menggunakan arch ini. Arch, terus klik, klik sini, terus tarik ke bawah, klik sini. Nah, seperti ini, arch. Terus yang ini karena melengkung jadi ada sisa lengkungnya di sini, kita trim. Yang ini di mirror, menggunakan perintah mirror untuk mirror ke sebelah kanannya. Ini mirror yang bentuk segitiga. Mirror, klik, terus klik patokannya tetap ini tarik ke bawah. Nah, klik enter. Nah, seperti ini bukaannya. Terus yang ini, bagian ini harus ditrim ini. Ini harus dipotong karena ini pintu. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk penempatan kusen pintu. Nah, untuk kusen jendela di bagian depan sini saya tetap seperti biasa, saya akan menentukan asnya dinding bagian ini. Nah, jadi kalau kusen jendela yang seperti begini, ini di sebelah kiri satu, di sebelah kanan satu, maka tidak perlu kita menggambar dua-dua. Kita hanya menggambar di salah satu sisi, kemudian dengan menggunakan perintah mirror, kita akan mirror ke sisi yang satunya lagi atau sisi yang lain. Nah, sekarang saya langsung saja mengambil menu lain, terus saya mengambil as dinding seperti ini. Ini yang bisa di bagian ini, hanya yang bisa menentukan as dinding itu hanya garis tengah, garis as. Nah, sedangkan yang bagian sini tidak bisa. Kenapa? Karena garisnya ini lewat ke sana dan ini lewat ke sana. Yang ini juga sama, yang ini garisnya sampai ke sini. Jadi tidak bisa. Yang garisnya batas antara dinding ini dengan dinding ini itu hanyalah garis as tengah dinding ini. Jadi saya menggunakan berpatokan pada garis ini. Nah, terus buat lain, tarik ke atas sampai ke sini, batas ini, terus ini di extend turun, ya seperti ini. Kemudian kita akan menentukan berapa lebar jendela yang akan kita pasang di sini. Ya, sebelumnya kita harus mencari tahu berapa lebar dinding ini, sisa dinding ini. Menggunakan perintah dimension, terus linear, kita akan ukur ini. Dari sini sampai ke sini berapa? Ya, ini hanya 87 cm atau 0,87 meter. Sehingga jendela harus di bawah dari 87 cm. Nah, jadi jendela di sini saya akan buat lebar jendela di sini itu 40 cm. Nah, dari sini kalau 40 cm yang saya gunakan di sini ukuran lebar 40 cm, maka saya akan mengoffset ke kiri 20 dan ke kanan 20. Ini 20 dan ke kanan 20. Nah, kemudian saya offset tebal kusen yaitu 7 cm atau 0,07 mili. Ini 0,07 mili ya, seperti ini. Kemudian garis yang tengah ini saya sudah tidak membutuhkan, saya hapus. Nah, kemudian saya mengoffset spawning jendela. Ya, spawning jendela sama seperti spawning pintu, tebalnya tetap 1 cm. Nah, tebal spawningnya tetap 1 cm. Hanya beda di lebar spawning dan penempatan spawning. Untuk spawning jendela lebarnya 3 cm dan penempatannya dia menghadap keluar. Nah, jangan sampai kita pasang menghadapnya ke dalam. Nah, jadi ini 0,033 cm, jadi lebar spawningnya itu berada di sini. Tidak seperti daun pintu, kusen pintu. Kalau kusen pintu spawningnya di dalam karena pintunya dibuka ke dalam. Kalau jendela spawningnya di dalam, maka jendelanya akan repot dibuka ke dalam. Jadi ribet deh semua. Nah, gitu. Jadi seperti ini. Ini kita potong, ini potong, potong, ini potong. Nah, spawningnya nanti dibuka keluar, berada menghadap keluar. Kemudian kita arsir lagi karena penampang sen, kita arsir. Nah, seperti ini, terus oke. Ya. Nah, dari sini kita akan mirror ke sebelah ini. Jadi yang ini kita boleh hapus, lain ini acuannya hapus. Ini kita blok saja, blok, terus mirror. Mirror, kita menggunakan patokan ini, tengah-tengahnya dinding ini. Nah, tarik ke bawah, klik, enter deh, jadi. Nah, ini adalah
penempatan kusen. Jadi dari sini kita boleh memberi nama. Ya, ini saya copy ke atas sini, kemudian saya kasih nama di sini di pintu. Karena ini rencana kusen, jadi sini P1. Nah, P1. Tulisannya ukurannya kasih kecil sedikit. Nah, ini adalah P1. Satu terus di sebelahnya ini saya akan taruh J. Ini J1. Ya. Seperti ini J1. Dan ini juga di sebelah kanannya juga J1. Rencana kusennya. Kemudian di jendela kamar depan kamar ini, sini saya akan ambil as ini. Nah, kalau ini asnya kita boleh pakai patokan garis bagian luar, bagian tengah mana saja boleh, karena posisinya ujung kiri ujung kanannya sama. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan tentukan jendela kamar berapa kotak. Nah, kalau saya di sini saya pakai jendela minimalis 2 kotak. Nah, kalau 2 kotak, maka saya akan menentukan posisi jendela berada di mana, di tengah, di samping, atau di mana. Nah, di sini saya akan menentukan jendela berada di tengah-tengah dinding, sehingga saya membuat acuannya ini, ambil garis ini. Terus jarak kotak yang satu dengan kotak yang lain, karena jendela minimalis, otomatis ada jarak dari kotak yang satu ke kotak yang lain. Nah, kotak yang jaraknya ditentukan, kita akan tentukan di sini. Ya, di sini saya membuat jaraknya itu 20 cm. Jarak jendela ya yang satu ke jendela yang satu 20 cm. Nah, jadi di sini berarti ini kalau ini as, maka saya harus mengoffset ke kiri dan ke kanan 10 cm. Itu 0,1 ke kiri dan 0,1 ke kanan seperti ini. Kemudian saya offset tebal kosen 0,07. Ya, tebal kosen 0,7 ke kiri dan 0,07 ke kanan. Nah, baru saya offset lebar jendela 40 cm. 0,4 ini. Ini ke sana dan ini ke sana. Kemudian saya offset lagi tebal kosen 0,07. Seperti ini. Ya. Sudah selesai. Garis yang tengah ini sudah tidak dibutuhkan, jadi dihapus saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengoffset ketebalan dari spawning jendela tadi. Tebal spawning jendela yaitu 1 cm. Nah, ini di offset ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Kemudian offset lebar spawningnya menghadap keluar 3 cm. Ini. Ya, 3 cm. Kemudian kita trim, potong, ini potong, ini potong, ini potong, potong. Kemudian ini potong, ini potong, ini potong, ini potong, ini potong, potong, ini potong, ini potong, 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 potong. Ya, jadi. Terus kita arsir seperti biasa karena penampang kosen. Arsir. Ya. Kemudian ini kita beri nama J berapa. Nah, sini contoh di sini saya akan taruh J2. Ini J2. Ya. Kemudian copy, pindahkan lagi ke samping yang satunya J2. Nah, seperti ini. Nah, apakah di jendela kamar yang sebelah juga kita menggunakan jendelanya J2? Nah,
Kalau ukuran sama dan kita menggunakan J2, maka J2 ini saja di copy. Ini copy, terus pilih copy blok, kemudian pilih copy, terus kita patokannya ini, hook ini, klik sini, kemudian kita bawa ke sini dan klik lagi di hook ini. Ya, karena ini lebar bangunannya sama. Nah, maka J2-nya sudah di sebelah lagi, ini dihapus. Nah, seperti ini. Ya. Bagian samping ini tidak ada jendela, maka ini dihapus. Ini juga tidak ada jendela, ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kita hapus saja. Ini kita hapus saja. Ini juga sama, kita hapus ya seperti ini karena tidak ada jendela. Nah, kemudian kita akan membuat pintu dari ruang tamu atau pintu gerbang. Nah, kita akan tentukan pintu gerbang kita akan pasang di sebelah mana, di tengah atau di samping. Nah, kalau di sini saya ambil pintu gerbang, saya taruh di bagian tengah sini atau di samping. Agak di samping sini 1 meter, di sini gerbang. Saya offset di sini 1 meter. Ini. Sini gerbang. Nah, ini saya potong. Nah, seperti ini. Kemudian ini di trim. Nah, ini saya trim. Ini adalah gerbang. Gerbang menuju ke ruang keluarga. Kemudian saya akan membuat pintu kamar ini. Pintu kamar di sini 80 cm untuk kamar tidur. 10 cm. Ya, jadi saya offset. Pertama sebelum mengoffset pintu saya harus mengoffset jarak dari dinding ini ke kusen pintu. Nah, di sini saya ambil jarak dari dinding ini ke kusen pintu itu 15 cm. Jadi saya offset dulu 15 cm. Nah, ini offset 15 cm. Kemudian saya offset lagi tebal kusen 0,07. Ini. Kemudian saya offset lagi lebar pintu 0,8 atau 80 cm. Ini. Kemudian saya offset lagi 0,07 tebal kusen. Ya, seperti ini. Kemudian yang ini saya trim. Ini saya trim semua, potong. Yang ini juga saya hapus. Ini. Nah, kemudian saya akan membuat spawning pintu. Tebalnya tetap sama 1 cm, lebarnya 4 cm karena ini pintu. Ya. Lebar spawning adalah 4 cm. Saya offset ya 4 cm. Kemudian yang ini saya hapus. Ini saya pilih trim, tapi karena dia lewat ke sana kemari, jadi saya trim dengan batasan. Jadi saya pilih trim, terus saya batasnya di sini dan batasnya di sini. Kemudian saya klik kanan di kosong, baru saya klik garis yang saya mau trim. Nah, kemudian saya trim sisanya yang tidak dibutuhkan ini ya. Nah, kemudian saya arsir atau saya hedge ini saya arsir. Kemudian saya trim ininya. Nah, kemudian saya membuat bukaan dari pintu ini. Pintu ini lebarnya, pintu kamar ini lebarnya 80 cm sehingga bukaannya juga tetap di 80 cm. Ini saya offset ke sini, terus saya extend dengan perintah extend. Saya extend ini ya sini, baru saya offset lagi 4 cm. Nah, seperti ini. Kemudian saya trim ini dan saya trim ini ya.
Kemudian saya membuat garis, apakah melengkung atau lurus seperti ini. Nah, kalau melengkung maka saya menggunakan arch, terus klik dan klik di sini. Nah, jadi terus kalau seperti ini kan jaraknya, ukurannya sama. Tidak perlu kita menggambar di sebelah sini, tinggal yang ini kita mirror. Menggunakan perintah mirror, terus patokannya adalah ini, dinding teras. Karena ini yang bisa menentukan jarak asnya antara pintu ini dengan pintu ini. Jadi, saya blok saja, terus blok, saya ambil mirror, terus patokan saya di sini, teras ini, dinding teras. Terus klik, tarik ke bawah, klik, enter. Ini dia. Jadi terus saya tinggal trim ininya. Nah, ini adalah pintu kamar dan kita beri kode P berapa di sini. Nah, di sini saya tulis P2. Ini kode P-nya P2, artinya kalau ini P2 dan di sini P2 berarti sama pintunya ini. Beda dengan P1. P1 ukurannya beda ya. Sini juga P2. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke membuat pintu kamar utama. Nah, di sini pintu kamar utama di sini saya agak besar. Ukurannya adalah 90 cm. Jadi di sini saya offset dulu jarak dinding ke kusen 15 cm. Dari sini pintunya saya taruh di sini. Terus saya offset lagi 7 cm. Terus ini saya cek dulu ini apakah ini sampai kalau pintu dibuka kandas atau tidak. Nah, ini 1 meter lebih, tidak ada masalah. Terus saya offset lebar pintu 90 cm. Ini terus lebar tebal kusen lagi 7 cm. Nah, seperti ini. Kemudian saya trim terus membatasi bagian yang ditrim, klik kanan, terus blok ini. Nah, terus garis asing saya hapus saja. Nah, di sini saya akan buat spawning 0,7 tebal, 1 tebal. Kemudian lebarnya 0,04 tebal lebar spawning seperti ini. Terus ini saya trim, ini saya trim, ini saya trim, ini saya trim, ini trim, ini trim, ini trim, yang ini delete. Nah, terus saya arsir lagi, ini, oke. Nah, yang ini saya potong. Nah, kemudian saya buat bukaan pintu, lebar bukaannya sama 90 seperti lebar kusen. Nah, seperti ini. Kemudian saya extend dan offset 4 cm tebal pintu. Nah, terus trim, terus saya ambil arch, terus klik dan klik lagi di sini. Nah, jadi pintu. Nah, kemudian yang di sini saya hapus. Ini hapus karena ini sudah tidak dibutuhkan. Saya hapus. Nah. Dan juga saya hapus. Nah, kemudian saya akan membuat jendela di sini, jendela minimalis di areal yang ini depan kamar mandi WC umum. Nah, sini saya ukur dulu jarak, ini berapa jarak dari sini sampai ke sini biar ya 1,88.
Jadi kalau jendelanya ukuran 40, dua kotak baru 80 cm. Artinya berarti boleh dua jendela di sini, dua kotak. Nah, sekarang saya membuat dua kotak jendela di sini. Saya ambil dulu line terus patokannya as ini. Kemudian ini saya extend. Nah, saya akan offset jarak jendela itu 20 cm, 10 ke atas dan 10 ke bawah. 0,1 ini, 1 ke atas dan 0,1 ke bawah. Kemudian saya offset tebal kosen 0,07. Ini sini, ini ke sini. Kemudian saya offset lebar kosen yaitu 40 cm. Ini kemudian saya offset lagi tebal kosen. Ini nah seperti ini saya hapus yang garis acuannya ini ya. Kemudian saya buat spawning, tebal spawning tetap seperti biasa 1 cm. Ya. Kemudian lebar spawning tetap 3 cm karena jendela. Nah, ini saya trim. Saya trim seperti ini. Ya. Nah, ini saya delete. Klik delete. Nah. Kemudian saya arsir. Ya. Nah, apakah jendela ini kita pakai ukuran sama seperti jendela depan, lebar dan tingginya sama? Kalau memang lebar dan tingginya sama, maka kita pakai kodenya J1. Nah, ini kita pakai J1. Sini J1, J1. Karena ukurannya sama, lebar dan tingginya sama. Nah, J2 beda ukuran, lebarnya sama, tingginya beda. Kalau ukur yang kode J2. Kemudian kita akan membuat jendela yang di ruang keluarga yang utama di sini. Nah, jendela sini kita buat jendelanya berapa? 3 kotak. Saya akan membuat jendela di sini 3 kotak atau 4 kotak. Jadi saya ambil patokan as dinding ini dulu. Nah, ini saya ambil garis yang tengah ini, ya ini as dinding. Yang saya extend perpanjang. Nah, kemudian ini kita akan membuat jendela berapa kotak di sini. Nah, kita akan tentukan di sini saya pakai 3 kotak lah, jendela 3 kotak. Artinya berarti satu kotak jendela itu dia berada di tengah-tengah sini. Maka kita harus mengoffset, offsetnya adalah 20 ke atas dan 20 ke bawah. Karena satu buah jendelanya di sini. Nah, kemudian lebar kosen, tebal kosen 7 cm. Ini tebal kosen dari jendela ini. Kemudian jarak antara jendela yang tengah dengan jendela yang berikutnya yaitu 20 cm, 0,2. Ini ke sana 0,2, ini ke bawah 0,2. Nah, kemudian offset tebal kosen lagi 7, tebal kosen yang jendela yang berikut ini. Ini ke bawah, terus lebar kosen 40 cm. Ini ke atas 40 cm, ini ke bawah 40 cm. Kemudian tebal kosen yang terakhir itu 0,07. Nah, seperti ini. Ini dan ini. Nah, garis patokan yang di tengah ini sudah bisa dihapus ini. Seperti ini jendela dengan 3 kotak. Nah, kita akan membuat spawning 0,01. Ini ke bawah temannya ini. Ini ke bawah temannya ini. Ini ke bawah temannya ini. Nah, kemudian offset lebar spawning
3 cm karena jendela. Ya, dari sini offset ke dalam. Nah, kemudian kita potong ini. Ini potong, ini potong, ini potong, trim. Ini potong, ini potong, ini potong. Ini potong. Potong, potong, potong. Terus potong, potong, potong. Nah, yang ini hapus. Nah, jadi masih ada satu buah kusen ini di extend saja, dipanjang perpanjang. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita potong, 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 potong. Terus ini potong, ini potong. Nah, sudah 3 kotak sudah, tinggal kita arsir penampangnya. Ini, ini. Oke, ya. Ini kita beli kode J1 juga karena masih tetap berada di ruang keluarga. Nah, ini J1. Ini copy. Terus klik, saya pakai perinsa orto biar lurus. Ini 1 ya. Ini adalah J1. Kemudian kita lanjut ke kusen berikut, yaitu kusen kamar mandi WC umum di sini. Nah, untuk kamar mandi WC umum itu saya menggunakan ukuran 70 cm. Jarak dari kusen ke dinding ini itu hanya 5 cm. Karena kecil jadi saya ambil jaraknya juga sedikit pendek ini. Kemudian saya offset tebal kusen 7. Terus offset lebar kusen itu 70. Ini. Terus offset lagi tebal kusen itu 7 cm. Nah, ini saya potong side mirror, saya trim ini kasih batas, terus ini saya trim, ini trim, ini juga saya trim. Nah, kemudian ini saya hapus, terus saya offset tebal spooning 1 cm. Ini 1 cm. Kemudian saya offset lebar spooning pintu 7 cm. 4 cm. 4 cm dari sini ke sini. Nah, ini saya trim, saya kasih batas sini, terus saya trimin. Nah, kemudian saya trim juga ininya, ini. Nah, ini saya trim. Nah, kemudian saya arsir penampang kusennya. Ini diarsir, Oke. Terus saya buat bukaan dari pintu ini 70 cm bukaannya. Nah, seperti ini. Terus ini saya extend ya, extend ke atas. Nah, terus saya offset tebal pintu. Nah, ini. Terus ini saya mirror. Saya trim. Ini juga saya trim. Nah, kemudian saya buat lengkungannya, bukaannya. Nah, ini ya seperti ini bukaannya. Ini biar di sini nggak masalah. Nah. Ya, kemudian saya buat pintu WC kamar keluarga, di kamar keluarga. Di sini saya bukanya di pintunya saya taruh di sini, di bagian ini. Ya, di sini saya offset jaraknya tetap sama 5. Kemudian 7 cm tebal kusen. Kemudian lebar pintu 70. Kemudian tebal kusen. Ya. Kemudian saya
trim blok dan saya trim ini. Sudah, ininya saya hapus. Terus saya buat tebal spawning 1 cm, terus lebar spawning 4 cm ini, terus saya trim pakai batasan sini dan sini, kemudian klik kanan di kosong, saya trim ini. Nah, kemudian saya trim juga ini dan ini. Nah, saya arsir 6 pangkusennya ya, dan saya trim ini dan saya buat bukaannya ini kan, ini saya extend ya, offset tebal pintu ini. Ini salah, tebal pintu ini salah, tebal pintunya 4 cm. Nah, ini dari 7 ya, ini. Kemudian saya trim ini, kemudian saya trim ini. Nah, kemudian saya pakai camfer AR untuk buat lengkungnya. Nah, terus yang ini saya hapus karena sudah tidak dibutuhkan. Terus yang ini pintu belakang ya, ini sini ada teras, saya buat dulu teras, ini saya potong karena ini adalah teras, ini saya hapus teras belakang. Kemudian saya buat pintu belakang. Nah, pintu belakang di sini juga sama, kita menggunakan pintu kebaya. Pintu belakang juga pintu kebaya, jadi ukurannya 1 meter, 0,5 ke kiri, 0,5 ke kanan. Terus tebal kusen 0,07. Terus ini saya trim. Ini saya saya hapus tengah ini. Kemudian saya buat spawning pintu, tebal spawning pintu, terus lebar dari spawning pintu ini. Saya spawning, saya trim batas ke sini, ini saya trim ya. Kemudian yang ini saya trim juga, ini trim, kemudian saya arsir ya, ini arsir, ini saya potong. Kemudian saya buat bukaan 50 cm ya, seperti ini. Kemudian ini saya extend. Nah, saya offset 4, kemudian trim. Nah, saya pakai camfer arch untuk membuat lengkungnya ini. Nah, ini sini ada lengkung sedikit, saya offset trim. Terus ini saya mirror ke sebelahnya ya. Kemudian kita akan buat jendela di sampingnya. Sini jendelanya sama juga seperti jendela depan. Dan patokan ini tengah, terus extend
terus offset 20 ke kiri dan 20 ke kanan karena lebar jendelanya 40 cm ini. Kemudian tebal spawning, tebal kusen ya, ini. Terus ini saya hapus tebal spawning jendelanya 1 cm. Terus lebar spawningnya adalah 3 cm. Ya, ini dihapus. Yang kita arsir. Yang kita mirror ke sebelahnya. Ini pakai patokan tengah ini. Oh, ini tidak bisa menggunakan patokan tengah ini pakai hanya tengah ini, pintu. Ya. Nah, seperti itu. Terus sekarang kita buat jendela kamar utama. Nah, jendela kamar utama itu boleh kita ambil kalau dia menggunakan 2 jendela, ini tengahnya di sini. Ini. Ya, boleh kita copy dari jendela ini. Nah, J1 hanya kita rubah ukurannya, diganti J2 karena lebarnya tetap sama. Ini. Jadi kita boleh patokannya ini kita buat garis bantu di sini untuk menentukan jarak ke titik untuk kita mengambil kopi, mengambil ini. Nah, kemudian ini kita blok, terus kita copy patokannya di sini, baru kita bawa ke sini. Ya, patokannya di garis bantu yang tadi kita sudah kita buat ya, seperti ini. Terus ini kita hapus lagi. Nah, ini kita ganti menjadi J2. Lebarnya sama, ukuran tingginya beda, tingginya sama seperti jendela J2 kamar. Nah. Seperti itu. Terus di bagian WC sini ada ventilasi. Sini ada ventilasi. Di sini saya buat ventilasinya itu lebarnya 10 cm. 0,05 lubang angin. Ini tebal ventilasinya itu yang batu angin yang tebalnya 3 cm. Ya, seperti ini. Ini kita hapus. Ini kita batasin. Di sini baru kita trim yang ini. Ya, ini ventilasi. Nah, yang ini juga sama, kita boleh copy ini, pindahkan ke ventilasi yang sana lagi. Nah, ini seperti ini. Ini kita tulis V1 ventilasi. Ini V1. V1 artinya ventilasi 1. Ini ukurannya sama dengan ini. Kemudian yang sini kita hapus saja, karena ini sudah tidak ada jendela di sini. Ini juga kita hapus saja. Ini juga kita hapus saja. Di sini hanya ada pintu. Tapi pintu biasa tanpa gerbang di sini. Ya, seperti ini. Ini kita potong. Nah, ini pintunya di sini. Ini 1 meter, ini terlalu besar. Jadi kita buat 80 cm.
lebar pintu ini cukup 80 cm saja. 80 cm. Kita offset potong. Jadi dari dapur ke sana. Terus di dapur sini ada ventilasi. Ada ventilasi. Sini saya akan buat ventilasi di sini. Saya ambil ini. Ya, ini tengah. Ini tengah ini. Ventilasinya apakah ventilasi lubang angin yang biasa ataukah ventilasi apa? Jadi kalau seandainya ventilasi lubang angin sama seperti ventilasi yang ada di kamar mandi WC, maka tinggal kita offset saja. Ini karena ini 10 cm berarti 0,05. Ini terus tebalnya adalah 3 cm. Tebal kosennya itu yang dibuat kotaknya. Nah, ini kita hapus. Terus ini kita hapus. Nah, ventilasi ini berapa banyak di sini direncanakan. Nah, kalau seandainya jarak ventilasinya ini 20 cm, nah, ini kita copy. Ini saya copy taruhnya ke sini. Terus yang ini saya copy sebelah sini, taruhnya di sini. Nah, ini jarak ventilasi 20 cm. Nah, kemudian kalau mau mengcopy yang berikutnya, tinggal copy. Terus kita ambil patokan di sini. Ini saya klik di sini, saya klik di sini. Ini patokannya, ventilasi ini. Kemudian yang ini juga sama. Patokannya kalau di sini, maka ini klik taruhnya di sini. Klik taruhnya di sini. Nah, ini ventilasi lubang angin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah ventilasi. Nah, ini hapus saja. Ini sama berarti ini V-nya V1. Nah, atau V saja karena tidak ada V2-nya, jadi di sini boleh ditulis V saja ventilasi. Kalau ada V2, ada ya dua jenis, maka boleh harus dipakai V1, V2. Tapi kalau cuma satu jenis, maka harus ditulis V saja. Ya, seperti ini. Kemudian saya ambil orto V dan V. Nah, itu. Jadi kita cek lagi mana yang belum. Nah, kalau semua sudah, maka selesailah sudah menggambar denah rencana penempatan kusen, pintu, dan jendela. Ya, sekian. Terima kasih sudah mengikuti tutorial saya ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.